Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Sungguh bersyukur kita bisa berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galangning yang Aben Basek, edisi hari Selasa 6 April 2021. Saya berharap kita semua selalu di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk memulai hari kita hari ini. Namun sebelum kita bersama-sama mendasari hidup kita dan perjalanan hidup kita pada hari ini, saya akan mengajak kita semua untuk berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan sehingga kita dimampukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus yang penyertaan, kasih setia dan anugerahnya di dalam kehidupan kami sungguh nyata sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kami bersyukur penyertaan Tuhan dalam kami beristirahat tadi malam. Hingga pagi ini kami siap untuk memulai kehidupan kami, segala tanggung jawab, kewajiban, tugas dan pekerjaan kami. Sebelumnya ya Tuhan, kami rindu untuk mendasari seluruh kehidupan kami hari ini dan ke depan dengan firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Kami mohon lawatan Roh Kudus-Mu ya Tuhan bagi kami semua, hingga kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu sungguh-sungguh Tuhan menjadi suluh dan teladan kami dalam kami melaksanakan dan melanjutkan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang bersama-sama kita akan merenung pada pagi hari ini diambil dari Ayub 5 ayat 11 dan 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ayub 5 ayat 11. Dialah Allah yang meninggikan orang rendah dan membahagiakan orang yang susah. Dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Berbahagia kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, terlebih melaksanakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pagi hari ini bersama-sama diberikan judul Tuhan, sumber segala penghiburan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara manusiawi tentu saja kita tidak pernah lepas dari yang namanya kesusahan, kesedihan, dan berbagai hal yang seringkali membuat hari-hari kita menjadi tidak menyenangkan. Peristiwa buruk itu dapat menimpa siapa saja, bahkan kadang-kadang tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Karenanya ada banyak respon yang bisa terjadi ketika peristiwa-peristiwa buruk tersebut terjadi. Bahkan semoga saja tidak ada di antara kita yang memiliki respon ketika peristiwa buruk itu terjadi, responnya adalah menyalahkan Tuhan. Semoga saja tidak ada di antara kita yang seperti itu. Namun hari ini kita belajar dari Ayub dan juga dari Paulus, bagaimana Ayub dan juga Paulus menyikapi setiap peristiwa buruk yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Ketika Ayub kehilangan kekayaannya, ketika ia juga kehilangan keluarganya, bahkan kesehatannya, bahkan juga teman-temannya menjauhi dia. Semua itu terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat. Barangkali secara manusiawi sangat sulit untuk menerima kenyataan seperti itu. Namun hal yang menarik, bagaimana Ayub merespon kejadian tersebut. Bagaimana Ayub merespon semua peristiwa yang buruk terjadi di dalam kehidupannya dengan tetap percaya bahwa Tuhan Allah sanggup memulihkan semua kehidupannya, mengubah semua malapetaka
yang terjadi di dalam kehidupannya menjadi sebuah kebahagiaan. Demikian juga kita belajar dari Paulus yang sanggup menanggung beban yang begitu berat, begitu besar, bahkan hampir membuatnya putus asa. Tetapi ketika Paulus mengalami dan menikmati penghiburan sejati yang datang dari Tuhan Allah melalui penderitaan-penderitaannya, di sanalah kemudian Paulus mengubah semua hal buruk dalam kehidupannya menjadi berkat, dan terlebih dari itu menjadi sumber penghiburan bagi orang lain. Ada pepatah mengatakan life is difficult. Hidup itu sulit, hidup itu berat. Siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami hal yang buruk dalam kehidupannya? Kita sebagai manusia bahkan sering juga merasa galau, gelisah, atau bahkan juga mungkin pesimis menghadapi kehidupan kita. Tetapi bersukacitalah karena hari ini kita mendengarkan dua firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Bahwa kita diteguhkan dengan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan adalah sumber dari segala penghiburan yang ada dalam kehidupan kita. Kita hanya perlu berserah dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Allah. Maka Tuhan sudah pasti ada di dalam kehidupan kita untuk memberikan kekuatan serta penghiburan. Seperti halnya kita belajar dari Ayub dan Paulus. Ketika mereka mengalami penderitaan dunia, mereka tidak mengandalkan pertolongan dari manusia, tapi sebaliknya mereka sungguh-sungguh hanya mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Karena itu juga marilah kita bersama-sama senantiasa mencari Tuhan, memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sendirilah yang mampu memulihkan setiap aspek dari kehidupan kita yang sedang kita jalani. Allah adalah sumber kekuatan dan penghiburan kita. Untuk dapat merasakan kekuatan dan penghiburan tersebut, maka kita harus mengenal Allah lebih dalam lagi, lebih mengenal pribadi Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan dan memberikan penghiburan yang sejati di dalam kita menjalani kehidupan kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dengan firman-Mu yang telah Engkau berikan dan curahkan bagi kami pada pagi hari ini. Firman yang sungguh luar biasa yang mengingatkan kami Bapa, bahwa Engkau adalah Allah sumber penghiburan kami, Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu ketika kami menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah firman-Mu bagi kami, sehingga firman ini menjadi rema dalam hati kami, sungguh memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami ketika kami menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan memiliki Allah yang sungguh luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari-hari yang penuh dengan penghiburan sejati yang datangnya dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom.